apakah dua pemain ini akan bermain di AFF? Karena jika bermain di AFF, tentu ini tambahan pemain yang sangat-sangat luar biasa buat timnas Indonesia ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Pecinta timnas Indonesia akhirnya mendapatkan kabar gembira, yaitu dengan mendapatkannya rekomendasi dari DPR untuk pemain diaspora kita, yaitu Mitchell Baker dan juga Luke Vickery. Dan hari ini DPR telah menyetujui rekomendasi untuk kewarganegaraan dua pemain ini. Ini merupakan kabar gembira ya, tentu saja. Apalagi kita memang sangat membutuhkan pemain-pemain yang berposisi sebagai pemain depan. Karena Mitchell Baker adalah seorang striker dan Luke Vickery adalah seorang winger. Jadi kita sangat membutuhkan seorang striker. Ya, dengan adanya Mitchell Baker, pencarian yang selama ini sedang dilakukan para pecinta, fans dan juga pengamat dan khususnya pelatih timnas akhirnya datang juga, walaupun kita mungkin belum bisa untuk mengharapkan atau mungkin ya bisa dibilang terlalu berharap besar ya, karena kita juga belum melihat penampilan seutuhnya dari Mitchell Baker di timnas Indonesia, karena dia baru ya sekedar berlatih lah bersama dengan pemain-pemain lainnya. Dia belum bisa bermain secara utuh untuk di pertandingan uji coba buat tim nasional Indonesia. Tapi setidaknya dengan hadirnya Mitchell Baker, kita setidaknya sudah mendapatkan apa yang selama ini kita cari, yaitu seorang striker murni. Memang kita selama ini memiliki Ole Romani ya, tapi banyak orang yang menyebutkan, dan saya sendiri menyebutkan Ole Romani agak berbeda dengan striker lain. Dia tipenya sangat unik ya, dia bermain bisa di belakang striker, bukan striker murni. Jadi kita membutuhkan striker murni yang bisa mendampingi Ole Romani ya, itu makanya kita cari-cari. Dan Mitchell Baker bisa dibilang seorang striker murni, apalagi posturnya 196 cm, ini sangat ideal, apalagi jika bermain di level Asia Tenggara ataupun juga di Asia masih cukup bisa bersaing dengan postur seperti ini, karena striker-striker di Asia Tenggara dan juga Asia sangat jarang untuk memiliki postur setinggi dari Mitchell Baker, 196 cm. Dan bagusnya adalah penampilan dia di Liga Mahasiswa Amerika Serikat bersama Georgetown University juga cukup baik, tak heran. Makanya dia mendapatkan peringkat 10 untuk Super Draft untuk tampil di MLS musim nanti ya. Jadi ini merupakan suatu kabar yang sangat-sangat baik sekali. Dia akan di draft atau bermain di klub MLS yaitu Colorado Rapids. Jadi ini merupakan modal yang sangat penting buat timnas Indonesia mendapatkan Mitchell Baker, striker yang selama ini kita cari, kita timnas Indonesia cari, dan juga para pengamat cari. Tentu saja pelatih timnas John Hedman sedang mencari seorang pelatih atau maksudnya striker murni. Kita memang sudah mendapatkan atau pernah memainkan seperti Ramadan Sananta atau Mauro Zistra, tapi banyak orang pecinta timnas, pengamat, dan mungkin saja John Hedman masih belum puas dengan keberadaan striker-striker murni Indonesia seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sekali lagi ini merupakan kabar gembira mendapatkan Mitchell Baker untuk pengisi pos lini depan Indonesia. Nah, satu lagi yang mendapatkan rekomendasi kewarganegaraan Indonesia adalah Luke Vickery yang saat ini bermain di klub Elik Liga Australia bersama MacArthur. Musim lalu dia bermain sangat baik bersama Liga Australia ya, yaitu tampil sebanyak 21 kali penampilan dengan mencetak 4 gol, dan juga bermain di Liga Champions Asia 2. Jadi pengalaman dari Luke Vickery ini merupakan modal yang sangat penting untuk main di di timnas Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah dua pemain ini akan bermain di AFF? Karena jika bermain di AFF, tentu ini tambahan pemain yang sangat-sangat luar biasa buat timnas Indonesia ya. Apalagi timnas Indonesia saat ini dimana ditargetkan untuk menjadi juara Piala AFF, gelar yang sampai saat ini belum bisa mampir di negara kita. Nah, apakah dua pemain ini benar-benar menjadi bantuan yang sangat berharga buat timnas Indonesia di Piala AFF nanti? Ini saya agak
apa namanya sanksi ya untuk mereka berdua tampil di Piala AFF, karena Mitchell Baker kan bermain di MLS nanti bersama Colorado Rapids, dan Liga MLS kan akan berputar kembali pada bulan Juli. Tentu saya agak sanksi jika Mitchell Baker akan bermain di timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Mungkin yang bisa agak sedikit berkesempatan tampil adalah Luke Vickery, karena Liga Australia akan mulai pada bulan Oktober nanti. Jadi ini kesempatan yang sangat baik ya buat Luke Vickery untuk tampil di Piala AFF, karena memang apa namanya Liga Australia masih agak jauh untuk mulai ya bulan Oktober. Jadi saya rasa bisa saja Luke Vickery tampil bersama timnas Indonesia. Jika tampil bersama timnas di Piala AFF, wah ini sebuah modal yang sangat penting buat apa namanya timnas Indonesia. Nah, kita sudah bahas apa namanya Luke Vickery dan juga Mitchell Baker. Nah, kira-kira untuk pemain-pemain Indonesia sendiri, siapa nih yang akan dipanggil oleh John Hetman untuk tampil di Piala AFF? Kalau saya rasa 3 penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang ya. Tetap ya pemain-pemain yang dipanggil kemarin seperti Nadio Argawinata, Cahya Supriyadi, dan juga Muhammad Riyandi, karena 3 penjaga gawang ini memang disebutkan memiliki rekor dan catatan yang sangat apik ya musim ini bersama klubnya masing-masing. Jadi 3 pemain ini saya rasa masih tetap akan dipanggil oleh John Hetman. Sedangkan lini belakang saya rasa ya Rizky Ridho, Ferrari walaupun banyak banyak orang yang mempertanyakan, tapi John Hetman nampaknya cukup puas, terbukti dia masih bisa dipanggil kemarin juga untuk tampil walaupun tidak pernah bermain ya bersama melawan Oman dan juga melawan Mozambik, tapi sepertinya John Hetman masih cukup puas dengan Muhammad Ferrari. Mungkin yang lainnya akan dipanggil adalah Brian Fatari, Sandy Walsh, Sen Patinama, Donitri Pamungkas, Jody Amat, dan juga Fajar Fatur Rahman ya di lini belakang. Dan lini tengah mungkin kita akan lihat Tom Haye bersama Sen Patinama yang sudah lolos mungkin dari sanksi FIFA setelah insiden di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi lalu. Mungkin juga ada ya pastinya mungkin Eliano, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rivaldo Pakpahan, dan juga ada Malis ya di lini tengah. Sedangkan di lini depan saya rasa mungkin Sadil Ramdhani, Egy, Raihan, Beckham, Mauro Zistra, ya, dan juga Excel ya yang mungkin akan dipanggil oleh John Hetman untuk bermain di Piala AFF nanti. Ya, memang ini apa namanya hak dari pelatih ya untuk bisa memanggil pemain-pemain ini. Ini hanya prediksi saja ya, belum pasti. Kita masih menunggu informasi dan kabar yang akan tentu saja disampaikan oleh pelatih mengenai siapa aja pemain-pemain yang akan tampil di Piala AFF nanti. Nah, setelah pemain-pemain yang mungkin akan dipanggil, kira-kira dengan kekuatan seperti itu, gimana nih peluang Indonesia untuk menjadi juara? Karena memang target kita menjadi juara. Saya rasa dengan pemain-pemain kita ini yang bermain di liga lokal ya, minus pemain-pemain diaspora kita yang bermain di Eropa, peluang kita masih tetap cukup besar ya untuk tampil menjadi juara. Walaupun kita lihat Vietnam, Thailand, Singapura memiliki pemain-pemain yang cukup bagus, tapi kemampuan pemain-pemain kita saya rasa tidak kalah baik ya. Dan bisa dibilang memiliki standar yang cukup baik juga. Terbukti dengan pemain-pemain ini pun kita bisa tampil di ronde ketiga dan juga ronde keempat. Ini merupakan pengalaman yang sangat baik dengan pemain-pemain yang tampil di liga lokal. Jadi saya rasa level kita atau standar kita, kualitas kita ya cukup baiklah untuk bisa tampil menjadi juara di Piala AFF nanti. Nah, dengan prediksi seperti itu, kira-kira siapa lawan berat? Ya kalau di grup ya kita akan melihat grup yang lawan yang sangat berat adalah Vietnam ya, sebagai juara bertahan dengan pemain-pemain yang mereka sukses di AFC di bawah usia 23 tahun dan juga timnas mereka yang menjadi juara 2 tahun sebelumnya. Ini akan menjadi lawan berat kita di grup. Setelah itu mungkin ada Singapura, tapi saya rasa lawan kita adalah Vietnam yang sangat berat.
Tapi meski demikian, saya tetap yakin lah kita masih bisa bersaing di grup A untuk lolos ke semifinal dan lolos ke final nanti. Nah, lawan kita mungkin ya, jika tampil di final ya mungkin Thailand atau mungkin kembali bertemu dengan Vietnam. Tapi saya rasa dengan komposisi seperti ini, walaupun tampil tanpa pemain-pemain diaspora, saya rasa peluang kita untuk menjadi juara tetap besar ya. Memang lawan-lawan kita seperti Vietnam dan juga Thailand sangat tangguh ya, karena kita tampil di Piala AFF ini kan minus pemain-pemain diaspora kita, jadi kita hanya mengandalkan pemain-pemain dari liga lokal. Tapi dengan pemain-pemain liga lokal kita, saya masih tetap yakin kita masih bisa tampil di final dan menjadi juara. Ya, demikian ulasan saya mengenai rekomendasi DPR untuk dua pemain kita mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, yaitu Michelle Baker dan juga Luke Vickery, dan juga bagaimana prediksi saya tentang pemain-pemain yang akan dipanggil oleh John Herdman untuk tampil di Piala AFF nanti, dan juga bagaimana prediksi saya untuk timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Oke, demikian bahasan dan ulasan saya dari Hadi Gunawan atau Bung Ahai, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.